Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri dengan NIM A1G1210182. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang manusia dan kemanusiaan. Nah, dalam manusia dan kemanusiaan terbagi lagi 3 materi, yaitu yang pertama hakikat manusia, yang kedua dimensi kemanusiaan, dan yang ketiga panca manusia. Oke, langsung saja ke materi pertama, hakikat manusia. Pengertian hakikat manusia. Manusia adalah makhluk bertanya. Ia mempunyai hasrat yang sangat tinggi untuk mengetahui segala sesuatu, tidak hanya bertanya tentang berbagai hal yang ada di luar dirinya, tetapi juga tentang di dalam dirinya sendiri. Dalam kehidupannya yang real, manusia menunjukkan keragaman dalam berbagai hal, baik tampil fisiknya, sastra sosialisasinya, kebiasaannya, bahkan sebagaimana dikemukakan di atas. Pengetahuan tentang manusia pun bersifat ragam sesuai pendekatan dan sudut pandang dalam melakukan studinya. Berbagai kesamaan yang menjadi karakteristik esensial setiap manusia ini disebut pula sebagai hakikat manusia. Sebab dengan karakteristik esensialnya itulah manusia mempunyai martabat khusus sebagai manusia yang berbeda dari yang lainnya. Berdasarkan dari uraian di atas dapat kita simpulkan bahwa pengertian hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasar tentang manusia dan makna eksistensinya manusia di dunia. Wujud sifat hakikat manusia dengan maksud menjadi masukan dalam membenahi konsep pendidikan, yaitu pertama, kemampuan menyadari diri, kedua, kemampuan berinteraksi, ketiga, pemilihan kata hati, keempat, moral, kelima, kemampuan bertanggung jawab, keenam, rasa kebebasan, ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak, kedelapan, kemampuan menghayati kebahagiaan. Nah, aspek-aspek dari hakikat manusia yaitu pertama, manusia sebagai makhluk Tuhan adalah makhluk paling sempurna yang pernah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, manusia adalah subjek yang menyadari keberadaannya. Ia mampu membedakan dirinya dengan segala sesuatu yang di luar dirinya atau objek. Manusia sebagai makhluk individu. Kesadaran manusia akan dirinya sendiri merupakan perwujudan individualitas manusia. Manusia sebagai individu atau sebagai pribadi merupakan kenyataan yang paling real dalam kesadaran manusia. Sebagai individu, manusia adalah satu kesatuan yang tidak dapat dibagi, memiliki perbedaan dengan manusia yang lainnya sehingga bersifat unik dan merupakan objek yang otonom. Manusia sebagai makhluk sosial, dalam hidup bersama dengan sesamanya atau bermasyarakat, setiap individu menempati kedudukan atau status tertentu. Sehubungan dengan ini, Aristoteles menyebut manusia sebagai makhluk sosial atau makhluk bermasyarakat. Manusia sebagai makhluk berbudaya. Manusia memiliki inisiatif dan kreatif dalam menciptakan kebudayaan, hidup berbudaya dan membudaya. Demikianlah kebudayaan termasuk hakikat manusia. Manusia sebagai makhluk susila. Sebagai makhluk yang otonom atau memiliki kebebasan, manusia selalu dihadapkan pada suatu alternatif tindakan yang harus dipilihnya. Manusia sebagai makhluk beragam. Manusia hidup beragama karena agama menyangkut masalah-masalah yang bersifat mutlak, maka pelaksanaan keberagaman akan tampak dalam kehidupan sesuai agama yang dianut masing-masing individu. Hal ini baik berkenaan dengan sistem keyakinannya, sistem peribadatan, maupun pelaksanaan tata kaidah yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan manusia dengan alam. Pada hakikatnya, manusia terdapat 4 dimensi manusia yang dibawa dari lahir. Adapun dimensi-dimensi tersebut adalah dimensi keindividuan, dimensi kesosialan, dimensi kesusilaan, dan dimensi keberagaman. Dimensi keindividuan. Manusia sebagai makhluk individual mempunyai arti bahwa manusia sebagai orang yang utuh yang tidak dapat dibagi antar kesatuan fisik dan psikis. Sebagai individual, manusia merupakan makhluk yang unik, berbeda antara yang satu dengan yang lainnya.
Hal itu pun terlihat pada diri setiap manusia yang mempunyai dunianya sendiri. Untuk menolong dirinya tersebut, anak didik perlu mendapatkan pengalaman dalam mengembangkan aspek kognitif, yaitu kapasitas pikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Aspek psikomotorik yang berkaitan dengan kemampuan mengembangkan kreatif dan keterampilan, dan aspek efektif yaitu kualitas keimanan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, berkepribadian unggul, serta kompetensi estetis. Faktor-faktor yang mempengaruhi keindividuan ada dua macam, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Adapun faktor internalnya yaitu penilaian yang dilakukan individu terhadap dirinya sendiri berdasarkan dunia di dalam dirinya. Adapun faktor ini terdiri dalam tiga bentuk, yaitu diri identitas, identity self, kedua diri pelaku, behavioral self, dan yang ketiga diri penerimaan atau penilaian, judging self. Adapun faktor eksternalnya meliputi diri fisik, psychical self, kedua diri etnik, moral ethical self, dan yang ketiga diri pribadi, personal self, diri keluarga, family self, dan diri sosial, social self. Kedua, dimensi kesosialan. Dimensi kesosialan merupakan dimensi yang didasarkan pada tiap-tiap individu yang diharapkan dapat bersosialisasi dengan lingkungannya dan menjalin komunikasi yang baik, di mana dalam kehidupan sehari-harinya tidak menyebabkan perpecahan antara satu dengan yang lainnya, sehingga tercipta masyarakat yang rukun, aman, dan tentram. Faktor yang mempengaruhi perubahan sosial, yaitu faktor internalnya, bertambah atau berkurangnya penduduk, penemuan-penemuan baru, konflik dalam masyarakat, pemberontakan. Adapun faktor eksternalnya yaitu perubahan lingkungan fisik manusia, pengaruh kebudayaan masyarakat lain, dan peperangan diktat. Ketiga, dimensi kesusilaan. Dalam moral diajarkan, segala perbuatan yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan sesuatu perbuatan yang dinilai buruk yang ditinggalkan. Faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan kesusilaan manusia pada lingkungan keseharian, pada dasarnya seseorang diharapkan mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai yang terkandung di dalam unsur masyarakat. Keempat, dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama. Keempat, dimensi keberagaman. Proses perkembangan agama dalam pendidikan dilatar belakangi dengan semakin merosotnya moral manusia dalam ruang lingkup keseharian saat ini. Hal inilah yang menjadi tujuan dalam pendidikan, yang bertujuan membina dan mendidik seorang agar menjadi manusia yang bermoral dan berakhlak mulia. Faktor yang mempengaruhi dimensi keberagaman yaitu pandangan hidup yang seralas dan seimbang dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan tuntutan agama. Pancadaya manusia. Pancadaya tersebut terdiri daya takwa, daya cipta, daya rasa, daya karsa, dan daya karya, yang merupakan tingkah laku seorang individu. Daya takwa. Daya takwa merupakan kekuatan yang berharga bagi manusia karena takwa merupakan landasan individu dalam beragama. Dalam pengembangan daya takwa tersebut, pendidik dapat menginternalisasikan nilai-nilai pengendalian diri, ketaatan terhadap perintah, dan kemampuan menjauhi larangan Allah dalam materi pelajaran. Oleh karena itu, para pendidik bertanggung jawab dalam membentuk peserta didik menjadi insan yang berakhlak mulia sebagai karakter khusus manusia yang bertakwa. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa manusia pada dasarnya memiliki daya takwa yang harus dikembangkan oleh pendidik melalui sikap dan perilaku pendidik yang mau dan mampu mewarnai proses pembelajaran dengan pengakuan, kasih sayang, penguatan, ketegasan yang mendidik, pengarahan, dan keteladanan. Daya cipta. Dengan kemampuannya itu, manusia dapat melakukan atau bertindak sesuai dengan kemampuan dan kondisi dirinya. Sebagai makhluk yang rasional, maka dengan pikirannya,
Manusia dapat melakukan pilihan-pilihan dan menciptakan sesuatu yang memuaskan bagi dirinya maupun bagi masyarakat sekitarnya. Manusia memiliki kemampuan menciptakan sesuatu. Daya rasa. Secara sederhana, perasaan atau rasa dapat diartikan sebagai pengalaman yang bersifat afektif yang dihayati sebagai suka atau ketidaksukaan. Perasaan dapat diartikan sebagai suasana psikis yang dengan jalan membuka diri terhadap suatu hal yang berbeda dengan keadaan atau nilai dalam diri. Keadaan emosi yang stabil maupun goncang amat mempengaruhi perasaan. Karena itu, pendidikan hendaknya mengenal serta mengusahakan stabilitas emosi anak didik dengan jalan menyeimbangkan emosi peserta didik. Daya karsa. Karsa atau juga biasa disebut dengan kemauan berfungsi mendorong timbulnya pelaksanaan doktrin serta ajaran agama berdasarkan fungsi kejiwaan. Sejalan dengan fungsi reason dan emosi, maka fungsi will pun tidak boleh berlebih-lebihan. Jika hal itu terjadi, maka akan terlihat tindak keagamaan yang berlebih-lebihan pula. Keadaan yang demikian itu akan menyebabkan penilaian masyarakat terhadap agama itu tidak akan mendapat tempat yang sewajarnya. Daya karsa. Daya karsa merupakan kebebasan yang menyempurnakan manusia sesuai tuntutan kesanggupannya memikul amanat. Daya karya. Pengembangan daya karya pada diri peserta didik perlu dikembangkan secara optimal oleh pendidik dalam proses pembelajaran. Namun seringkali peserta didik mengalami permasalahan dengan daya karya. Daya karya yang dimiliki seseorang akan menghasilkan sesuatu yang konkret yang secara langsung bisa dimanfaatkan atau dikonsumsikan oleh dirinya. Baik berbentuk benda nyata, tulisan, performan yang bisa dinikmati, atau karya yang bisa dikomunikasikan baik bersifat fisik maupun seni. Baik, itu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.